Salam Sekapsa bisa. Santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke, pelajar Sekapsa, pada mata pelajaran CMS kelas 11 semester ganjil, hari ini kita akan membahas tentang sistem kemudi. Untuk itu, mari kita simak materi berikut ini. Baiklah, untuk anak-anak Sekapsa, untuk pembahasan materi hari ini adalah sistem kemudi. Ya. Sebelum kita membahas untuk materi ini, kita harus tahu tujuannya kita mempelajari atau pembahasan di sistem kemudi. Untuk yang pertama, tujuannya adalah setelah selesai proses pembelajaran, nah ini ya, Anda dapat atau siswa itu dapat, itu diharuskan istilahnya harus bisa. Yang pertama, memahami komponen dasar sistem kemudi dengan benar. Ini ya, sistemnya, kita harus memahami sistemnya. Kalau kita mau jadi seorang teknisi, ya kita harus tahu dulu tentang sistemnya, kita pahami sistemnya. Yang kedua, memahami konsep dasar sistem kemudi dengan benar. Konsep kemudi itu seperti apa? Setiap kendaraan itu pasti berbeda-beda di sistem kemudinya, ya pasti ada perbedaan di sistem kemudinya, tidak harus sama itu ya di setiap kendaraan. Tiga, memahami prosedur pemeliharaan pada sistem kemudi sesuai SOP. Seorang teknisi itu harus dia harus kalau mau memperbaiki, mendeteksi ataupun kerusakan-kerusakan yang ada, dia harus dengan prosedur SOP-nya, standar operasi, ya itu harus dilakukan. Yang keempat, memperbaiki kerusakan yang terjadi pada sistem kemudi dengan benar ataupun baik. Seorang teknisi juga harus kalau memperbaiki harus memperhitungkan, apakah ini harus saya ganti komponennya, apakah tidak, ya, kita harus bisa memperhitungkan. Untuk kerusakan itu harus bisa memprediksi. Kalau kita prediksi dengan baik, itu tidak akan terjadi kecelakaan di jalan ataupun dimanapun. Nah, ini kalau kita sudah memperbaiki, ya kita harus memprediksi berapa kekuatannya, berapa ketahanannya untuk suatu sistem kemudi. Gitu ya. Lanjut, nih fungsi sistem kemudi di sini ya, untuk mengatur arah kendaraan dengan cara membelokkan roda depan. Cara kerjanya, bila steering wheel, roda kemudi diputar, ini ya akan istilahnya dia akan meneruskan keputaran roda, ya ataupun di rodanya. Kalau di steering wheelnya atau kemudinya itu diputar ke kanan atau ke kiri, pasti untuk roda depan, kanan kiri, dia akan mengikuti putaran steering wheelnya. Semua kendaraan pasti ada yang namanya kemudi, gitu ya. Kemudi ini kan ada perbedaan di kendaraan ringan dan di kendaraan sepeda motor. Di sistem kemudinya ada yang berbeda. Terus di kendaraan ringan itu juga ada perbedaan. Ada yang menggunakan power, istilahnya hidrolik, ya untuk membelokkan roda depan, ya ke kanan ataupun ke kiri. Ada yang menggunakan manual, dia hanya menggunakan gigi roda, gigi gear, ya. Di sini jenis-jenis sistem kemudi, ya, dilihat dari ada tidaknya bantuan untuk menggerakkan roda gigi, ya. Ada dua jenis, ya, yaitu manual steering yang saya katakan tadi, ada power steering. Nah, ini yang menggunakan minyak, ya. Kita untuk pembelokan itu menggunakan minyak, lebih ringan daripada yang manual steering, ya. Ada perbedaannya.
Yang pertama, manual steering. Pada sistem manual steering tidak ada tambahan tenaga untuk membelokkan, ya. Kita hanya manual karena untuk tenaga kita yang untuk membelokkan ke kanan dan ke kiri. Pengemudi mengeluarkan tenaga yang cukup kuat, ya. Kita harus sangat membelokkan, ya, harus tenaga itu harus digunakan, ya, untuk pengemudinya. Ya, beda lagi yang satunya nanti. Ini semacam ini untuk gambarnya, ya, untuk desainnya ataupun pengemudinya. Berikutnya, sistem kemudi model recirculating, ya, bel. Semacam ini yang itu manual, ya. Ada yang pertama ada steering wheel, ya, dia posisi utama untuk pengendara ataupun di pengemudinya. Yang kedua ada steering column, ya. Di sini ada as, ya, ada istilahnya kayak as panjang yang kekuatannya sangat besar, untuk kekuatan puntirnya untuk memuntir di steering gearnya, ya, di sini, ya. Ada di steering gearnya di sini, ya, untuk istilahnya memuntir, ya, untuk beban puntirnya harus kuat. Untuk steering column-nya harus kuat, di sini harus kuat, dia di asnya itu harus kuat, ya. Yang keempat, pigment, ya. Pigment ini istilahnya untuk membelokkan, ya, untuk membelokkan di idle armnya. Ini maaf, untuk ini untuk membelokkan di railroadnya, ya, di railroadnya di sini. Membelokkan untuk membelokkan roda kanan dan kiri, ya, sini. Lanjut, di sini ada tipe sliding ball. Tipe ini di dalamnya ada beberapa komponen, ya. Cara kerjanya, bila roda kemudi diputar, maka gerakan ini diteruskan ke worm shaft atau poros cacing. Di sini, ya, ada poros cacing ini. Di sini. Nah, poros cacing ini akan istilahnya akan geser ke kanan dan ke kiri, ya. Sehingga mur kemudi akan bergerak mendatar ke kiri ataupun ke kanan ini. Dia akan bergerak ke kiri dan ke kanan untuk membelokkan roda depan ke arah kiri ataupun kanan. Steering lead, ya, atau sambungan kemudi. Nih, terdiri dari rod, ya, ataupun batang, dan arm ataupun lengan yang meneruskan tenaga gerak dari steering gear ke roda depan. Ini gerakan roda kemudi harus diteruskan ke roda-roda depan dengan akurat walaupun mobil bergerak naik turun. Nah, ini ada mobil, walaupun mobil itu digerakkan atau berjalan di tempat terjal pun pasti ada naik turunnya, ya. Roda depan ataupun belakang itu ada naik turunnya. Ini di sistem kemudi depan ini dia harus fleksibel, harus enjoy, harus enak, bisa digerakkan di medan apapun itu, ya. Ya, contohnya kalau kita memakai mobil off-road, nah itu kan ada hentakan yang dilakukan ataupun dijalankan pada mobil itu. Nah, ini pasti ada tekanan di roda, ya, ada tekanan di roda. Makanya harus enak digerakkan ke kanan ataupun ke kiri. Ini sambungan kemudi pada gigi kemudi, jenis bola sirkulasi ataupun pada gigi kemudi model cacing dan roll. Di sini, ya, ini ada sambungan. Kebanyakan sambungan-sambungan ini ada pengaitnya, bisa dilepas
bisa diperbaiki, bisa diganti bila benar-benar sambungan itu mempunyai keausan yang sangat tinggi. Ya, nama bagiannya yang pertama adalah lengan pigmen. Di sini ada lengan pigmen. Ya. Dia untuk menggerakkan ya. Lengan kenuk ya. Di sini ada lengan kenuk. Terot ya, untuk terot ada di sini. Nah, ini terot ini biasanya berdekatan dengan roda ya, untuk pengaturan balancing di roda. Ada lagi lengan eider. Lengan eider ini dia istilahnya ada ya, istilahnya kayak engsel itu dia berhenti, yang satu sisi berhenti, yang satunya bergerak ke kanan ataupun ke kiri. Ada lagi lengan penghubung di ini ya, lengan penghubung. Lengan penghubung ini dihubungkan antara ya, antara terot kanan dan terot kiri gitu ya. Gigi kemudi 6 gigi kemudi nih di sini. Di gigi kemudi ini yang berhubungan dengan kemudi utama gitu ya. Sambungan bola. Sambungan bola ini adalah bisa dikatakan dia itu sambungan yang fleksibel ya. Nanti kalau kita lepas, kita goyang-goyang ke kanan, ke kiri ataupun ke bawah, ke atas, itu fleksibel ya. Fungsinya ya untuk mengfleksibelkan rootnya di lengan penghubung ini ya, bisa bergerak ke kanan ataupun ke kiri. Mur dan pengunci sambungan ini ya, mur dan pengunci sambungan. Rata-rata di komponen ini, di sambungan ini menggunakan mur dan pengunci saja, jadi bisa dilepas. Kalau ada kerusakan bisa diperbaiki ataupun bisa diganti. Keuntungan dari jenis ini adalah ini ya, ada keuntungannya, pasti ada kerugiannya. Di keuntungan dan kerugian itu pasti ada. Tidak ada harus untung semua, harus rugi semua, tidak ada. Pasti suatu barang, entah itu apapun, di komponen kendaraan ringan pasti ada untungnya dan ada ruginya. Yang pertama, getaran dapat diredam dengan mampu ya mengimbangi kerja suspensi ya, peredamannya sangat lumayan bagus ya, lebih ringan ya, dia lebih ringan. Untuk kerugiannya, sementara kerugiannya adalah konstruksinya sangat rumit. Nah, kita kalau mau melihat pasti konstruksinya sangat rumit ya, kita memperbaikinya juga harus melihat ya bagaimana cara kita melepas ya. Kita harus, kalau belum paham beneran, kita harus mengurutkan cara kita melepas, cara kita memperbaiki, maupun nanti kalau kita memasang kembali, kita harus paham, harus bisa mengurutkan. Kalau tidak nanti ya jadinya tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Harganya relatif mahal, ini banyak yang digunakan. Kalau mahal itu bagi saya relatif kalau di sistem kemudi, karena itu juga fungsinya sangat utama ya di kendaraan. Bila kendaraan itu berjalan, kalau tidak ada sistem kemudi kan ya akan jalannya lurus ya. Demikian dari penjelasan saya ataupun pembahasan di sistem kemudi. Untuk materi berikutnya kita lanjut di minggu yang akan datang. Untuk soal ya, silahkan lihat di Google Classroom, akan saya share di Google Classroom. Dan untuk pengerjaannya ya, untuk pengerjaannya silakan jawab
pertanyaan saya ataupun soal dari saya di lembaran kertas kalian tulis menggunakan ballpoint, jangan diketik ya, jangan diketik, silakan ditulis di kertas ataupun di buku tulis. Setelah itu silakan difoto, dikirim jawabanmu ke Google Classroom ya. Jangan lupa, biasanya saya kasih batasan 1 minggu dari tayangnya video ini. Nah, kalau nanti lebih dari 1 minggu untuk nilai pasti berbeda dengan temannya. Terima kasih. Baiklah pelajar Sekapsa, demikian materi hari ini mengenai sistem kemudi. Untuk pengumpulan tugas melalui Google Classroom, jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Sekapsa Bisa. Sekolah berbudaya industri, berkarakter wirausaha, menjadi idola sekediri raya.